saya berserah, dan termasuk jaminan keamanan saya Kak, jika saya nanti sudah di polisi, karena polisi Kami sampaikan kepada saudara SI, tentu monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, berani berbuat, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. saya sudah menyerah dari awal, dan saya sudah komit saya untuk menyerahkan diri. Setelah 3 bulan saya berada di Amerika, nanti saya akan menyerahkan diri, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam. Apalagi kita sudah masuk di penghujung hari terakhir menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini ada sebuah berita yang cukup menggembirakan bagi kita semua ya, yaitu tentang Saifuddin Ibrahim, si penista agama ya, yang mana dia sepertinya sudah mulai mengibarkan bendera putih, artinya sudah mau menyerahkan diri kepada pihak berwajib ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penista agama ya. Nah, seharusnya memang seperti itu ya, kalau memang Saifuddin ini adalah seorang lelaki sejati ya, atau seorang yang kesatria, maka dia harus menyerahkan diri, karena seorang lelaki yang kesatria tersebut harus mempunyai sikap gentleman ya, dan berani bertanggung jawab atas apapun yang dilakukannya. Nah, bagaimana nanti ungkapan perasaan dari Saifuddin Ibrahim ini ya, dan juga bagaimana pernyataan pihak Polri kepada Saifuddin Ibrahim supaya secepatnya untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Nah, langsung saja terlebih dahulu kita simak videonya. Berita di seluruh Indonesia, terutama dari polisi yang menyuruh saya untuk menyerah. Saya sudah menyerah dari awal, dan saya sudah kontak teman-teman saya di Bareskrim juga ya, teman-teman penting untuk hal ini, untuk persiapan saya berserah, dan termasuk jaminan keamanan saya Kak, jika saya nanti sudah di polisi, karena polisi membiarkan tahanan yang lain untuk melakukan penganiayaan. Jadi apalagi sekarang kasus saya untuk kedua kalinya untuk ditangkap polisi, berarti nanti akan ditambah hukuman itu 2/3. Jadi kalau divonis umpama seperti awalnya, pertama saya itu dituntut 5 tahun, kemudian divonis 4 tahun, maka akan ditambah 2/3.
2/3 berarti vonisnya bisa di atas itu, 6 tahun jadinya. Divonis 6 tahun. Karena saya dianggap residivis, orang yang pernah dipenjara dalam kasus yang sama, maka akan ditambah 2/3 hukumannya. Nah, saudara-saudara, polisi menghimbau kepada saya untuk menyerahkan diri. Memang itu skenario setelah 3 bulan saya berada di Amerika, nanti saya akan menyerahkan diri, begitu. Semua penonton, orang-orang Kristen, bahkan juga orang Islam yang cinta channel ini menghimbau saya untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak menyerahkan diri. Kita tonton dulu video polisi itu. Saya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus saudara SI ini ada 3 laporan polisi. Yang pertama LP _B nomor 0133 3 Romawi tahun 2022 SPKT tanggal 18 Maret 2022. Yang kedua LP _B 0135 3 Romawi 2022 tanggalnya juga 18 Maret 2022. Dan yang ketiga LP _B 0138 3 Romawi 2022 Bareskrim tanggal 22 Maret 2022. Jadi ada 3 laporan polisi terhadap tersangka yang sama. Kaitannya adalah terkait dengan dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA oleh saudara SI. Dalam hal ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang. Rinciannya adalah 9 saksi dan 4 saksi ahli. 4 saksi ahli itu adalah ahli bahasa, ahli agama Islam, ahli ITE, dan ahli pidana. Serta melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa konten YouTube milik saudara SI. Kami sampaikan sebelumnya penyidik telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap perkara SI pada tanggal 22 Maret 2002 dan telah menetapkan saudara SI sebagai tersangka pada tanggal 28 Maret 2022. Tentu penetapan tersangka terhadap saudara SI berdasarkan KUHP ya, di mana berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi maupun saksi ahli dan telah dilaksanakan gelar perkara, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup ya untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Penyidik terus berkoordinasi dengan beberapa kementerian, lembaga, dan instansi lain terkait keberadaan tersangka saat ini. Selanjutnya penyidik juga akan melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli lainnya, serta melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga saudara SI berada di negara Amerika. Saudara SI, kami ulangi lagi, dijerat dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, dan
atau pencemaran nama baik dan atau penistaan agama dan atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dan atau yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dan atau menyiarkan suatu berita yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan melalui media sosial YouTube SI sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kami sampaikan kepada saudara SI tentu monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sebagai warga negara Indonesia, berani berbuat harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Dan kami melihat bahwa saudara SI telah menyampaikan, telah monitor tentang penanganan kasus ini. Ya, tentu saja saya akan tetap menjadi orang yang setia dengan NKRI, saya setia dengan perjuangan saya, dan juga saya setia untuk mengikuti aturan negara ini. Nah, kasus seperti saya, orang Kristen, sudah banyak yang dipenjarakan karena hanya perdebatan di WA, itu juga bisa ditangkap oleh polisi. Apalagi khutbah-khutbah saya itu sudah dikenal dan semua konten YouTube saya bisa diadukan ke polisi sebagai alat bukti dan cukup untuk ditangkap menurut Undang-Undang Indonesia bahwa seorang yang melakukan ujaran kebencian itu boleh ditangkap. Permasalahan yang pertama adalah kenapa kasus-kasus yang lebih dulu dilaporkan seperti Abdul Somad, sudah banyak juga yang melaporkannya. Kenapa nggak ditangkap, Pak Polisi? Kenapa dibiarkan? Dan itu menjadi alasan bagi saya untuk membangkang terhadap ancaman saya sebagai orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di negeri ini. 2017 Desember saya menyerahkan diri dan saya tidak melawan. Saya memberikan semua jawaban-jawaban tanpa sedikit pun saya tutup-tutup dan tidak ada yang saya sembunyikan kepada penyidik waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua jawaban saya tidak diperhatikan oleh polisi. Mereka tetap menetapkan saya sebagai tersangka atas suruhan Wakil Presiden pada waktu itu, Yusuf Kala. Itu bisa dipastikan semuanya berasal dari Yusuf Kala. Karena apa? Itu adalah kasus pesanan dari seorang tokoh. Dan para jenderal yang mendukung wakil presiden waktu itu tidak bergeming dan
mereka mendukung semuanya supaya Saifuddin Ibrahim harus dimasukkan ke penjara. Memang itu adalah sudah target dari Yusuf Kala yang sakit hatinya karena banyak Muslim yang masuk Kristen. Banyak Muslim menjadi bertobat, menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu terjadi di mana-mana. Terjadi di seluruh Indonesia. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pernyataan dari Saifuddin Ibrahim atas keterangan yang disampaikan oleh pihak Polri atas dugaan kasus penista agama yang dilakukan oleh Saifuddin ya. Dan sepertinya dia memang sudah mulai ketakutan ya. Dan ini dapat kita maklumi karena dia harus pergi ke luar negeri untuk melarikan diri. Yang jelas kalau di luar negeri itu bukanlah kampung halamannya, bukan rumahnya, tentu tidak akan menemui ketenangan seperti halnya berada di dalam negeri dan di rumah sendiri ya. Dan artinya untuk melanjutkan menista ini akan semakin memperburuk keadaan Saifuddin itu sendiri. Dan alangkah baiknya memang seperti yang dikatakannya tadi, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang selama ini melalui channel YouTube dia sendiri ya. Dan itu adalah barang bukti yang tidak bisa dielakkan oleh Saifuddin Ibrahim. Dan segeralah untuk kembali ke Indonesia dan menyerahkan diri dengan sukarela kepada pihak yang berwajib. Nah, ini tentu akan kami apresiasi jika hal tersebut dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim ya, karena itulah ciri orang yang seorang jantan, lelaki sejati harus bertanggung jawab atas apapun yang diperbuat, baik itu buruk maupun baik, semuanya harus dipertanggungjawabkan. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan memang hal ini segera terjadi ya, dia segera menyerahkan diri ke pihak berwajib sehingga tidak lagi menista agama yang terus berlanjut dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.